Halo hai semua. Hai. Jumpa lagi di Budi BJ. Oh. Wah, sore-sore begini pemandangannya keren banget. Tapi kok gelap ya? Oh, mungkin karena saya pakai kacamata. Kalau sore-sore begini mungkin harus dicopot kacamatanya. Itu dia. Nah, ya. Rehat sejenak dari rutinitas yang sehari-hari. Nah, hari ini kita refreshing. Jadi nikmatin pemandangan yang ada ya. Jadi masih di kawasan Bogor, tepatnya itu di Cigombong. Ya. Hidup adalah perjuangan. Catat. Halo hai semuanya. Jumpa lagi di Budi BJ Ono. Mantap. Nah, saya mau bilang hidup adalah perjuangan yang harus diperjuangkan. Kalau kita nggak berjuang, bagaimana kita akan menemukan jati diri kita sendiri? Berawal dari bermain gitar dan bermain harmonika, pada waktu itu saya sudah mencipta lagu, belajar mencipta lagu dan menyanyi. Pada waktu itu saya menyanyi adalah autodidak, tapi akhirnya saya diakui juga karya-karya saya. Akhirnya saya buat satu album. Pada waktu itu zamannya solo karir. Nah, jadi waktu itu yang aransemen Hari Anggoman. Pada waktu itu Hari Anggoman cukup ternama sebagai arranger musik. Nah, pada waktu itu satu album itu 10 lagu. Nah, jadi saya ingat juga ada satu lagu dari lagu Iting. Iting itu pencipta lagu Tragedi Buah Apel. Nah, waktu itu ada, berarti lagu saya 9 lagu. Akhirnya terjadilah rekaman, menyelesaikan satu album. Judul lagunya Balada Sang Veteran. Lagu balada pada waktu itu saya. Nah, kalau nggak salah sempat dibajak. Oh, dibajak. Dibajak pada waktu itu. Jadi tahu-tahu ada di albumnya Gulis Tanggang, di albumnya Maria itu. Tapi pencipta lagunya bukan saya. Waduh. Jadi udah ada sebelumnya kayak gitu ya? Sudah ada itu. Nah, dulu pencipta lagunya itu Heran 234 tuh. Pencipta lagunya kok samaran. Heran 234 ini siapa gitu loh. Sampai saat ini belum jelas banget Heran 234 itu siapa. Nah, begitulah perjalanan saya kira-kira yang sudah saya lewatin. Itulah saya memutuskan untuk tetap di musik. Terus akhirnya saya mulai belajar ngeband ya. Akhirnya buat satu grup. Nah, dan pada waktu itu saya pertama mulai
dalam gitar. Pada waktu itu saya pertama belajar bass, tapi ternyata kawan saya bilang, udah kamu main gitar aja. Nah, disitulah saya memperdalam gitar elektrik, melodi, dan saya sempat belajar kiri kanan. Awalnya saya autodidak sama teman-teman yang sudah ada nama juga. Saya singgah kalau ingin belajar, ntar dapat ilmunya dari dia, harapannya. Terus pada waktu itu saya udah mulai, setelah saya udah mulai main gitar, akhirnya main di kafe-kafe lah begitu. Oke. Main di kafe-kafe. Jadi sempat dulu kita juga ikut dalam satu grup, grup namanya dulu kalau nggak salah tuh Exis. Oke. Tahun berapa tuh Pak? Nah itu tahun berapa itu, 80 sekian kalau nggak salah ya. Tahun 80-an ya. Tahun 89 90 lah. Berarti bermusik itu dari tahun Bermusik dari tahun 80-an. 80-an. 80-an saya udah mulai recording. Udah mulai recording ya, betul. Rekaman yang tadi lagunya dibajak tadi ya. Itu eranya siapa ngetopnya? Madu dan Racun. Madu dan Racun itu sebenarnya duluan saya. Duluan saya. Nggak taunya yang booming itu justru Haribowo, Madu dan Racun. Waktu itu saya aransemennya Hari Anggoman, Madu dan Racun, aransemennya arrangernya Nyong Anggoman. Nah pada waktu itu yang booming tuh Haribowo, Madu dan Racun pada waktu itu. Nah tetapi saya terus berkarya terus, akhirnya jadi main band dari cafe to cafe, hotel to hotel. Sempat dulu kita ikut manajemen Ermi Kulit di Raden Saleh dulu, pernah tuh. Jadi kita sempat belajar juga dulu, kalau nggak salah dikasih kesempatan untuk belajar not balok. Dulu gurunya Penny Likumahua kalau nggak salah. Jadi kita dikasih privat untuk belajar not. Dan setelah itu saya juga sempat memperdalam juga gitar, jadi saya sekolah musik begitu dengan not balok, dan akhirnya malah saya suruh jadi guru gitar di situ. Kebetulan waktu itu juga baik. Nah ada salah satu ketemu guru klasik itu Mas Heri Suwandi, di rumahnya ada studio. Jadi kita pada waktu itu dibuatin grup. Dibuatin grup anak-anak dari sekolah yang les di situ, pemain drum, pemain gitar, pemain keyboard, pemain piano, pemain bass. Tetapi latihannya itu berpendidikan. Jadi kita kalau mau membawakan satu lagu kita harus tulis partitur secara not balok. Mantap. Jadi pelajaran, jadi ditugasin setiap anak ini buat satu lagu dan partiturnya full. Itu sempat berjalan lumayan lama juga. Setelah saya pikir-pikir itu manfaatnya bagus sekali gitu loh. Dan akhirnya berjalan waktu demi tahun demi waktu, akhirnya saya sekarang menjadi instruktur vokal. Di salah satu ini ya, di dalam satu institut yang terkenal di ibu kota. Intinya dia skalanya udah internasional ya kalau untuk prestasi ya kan. Untuk prestasi ya betul. Ya kira-kira begitu, singkat katanya seperti itu. Tapi masih berjuang nih. Saya dengar kan lagi ada proyek lagu. Iya.
sama YouTube ya. Nah, karena karya-karya saya yang dulu terpendam, akhirnya mulai saya coba untuk munculkan satu-satu. Nah, jadi mulai satu saya garap dengan full musik, berdasarkan pengalaman saya yang selama ini bermusik, sehingga saya bisa membuat satu aransemen seperti itu. Nah, judul lagu Cara Mencintaimu. Saya sudah take vokal dan waktu itu udah sempat mixing, tetapi begitu saya dengar masih ada yang janggal, ada yang ini, saya take ulang. Nah, sekarang tinggal mixing, mastering, baru mungkin kita akan bikin klip. Sebagai instruktur vokal itu banyak sekali pengalaman yang membuat saya terus belajar. Jadi intinya memang saya orangnya suka belajar dan belajar. Terus karena belajar itu tidak pernah ada batasnya. Intinya itu. Mari generasi muda tetap berkarya terus. Intinya saya terus tetap akan berkarya. Mantap. Baik untuk murid-murid saya dan mungkin juga dari lainnya. Saya mengalir aja seperti namanya, mengalir aja. Nah, musik adalah sudah menjadi bagian daripada hidup saya. Sudah mendarah daging ya. Sudah ada kopi. Mantap kopinya. Rencananya saya akan menyelesaikan single album saya. Cara Mencintaimu. Jadi udah diupload ya. Hah? Sebelumnya udah diupload di YouTube ya, di cover ulang. Di cover ulang dengan full musik. Nah, tinggal mixing, baru kita mau ambil video klipnya. Jadi rencananya di awal tahun ini banyak rencananya. Ya mudah-mudahan saya bisa menjalankan dengan baik, step by stepnya. Amin. Gitu. Jadi ya karya-karya saya yang selama ini terpendam ya mulai dimunculkan satu-satu. Amin. Ya semoga saja bisa mengena di masyarakat.